fasilitas spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Darmo. Nah, definisi anemia sebenarnya bukan merupakan sebuah penyakit ya. Anemia merupakan kumpulan gejala klinis atau sindroma klinik yang disebabkan oleh penurunan kadar hemoglobin, penurunan jumlah eritrosit darah, dan juga penurunan kadar hematokrit. Nah, penyebab anemia secara umum dibagi menjadi 3 hal ya. Yang pertama perdarahan, kemudian yang kedua adalah kurangnya bahan-bahan yang untuk membuat sel darah merah, kemudian yang ketiga adalah pemecahan sel darah merah yang berlebih. Dari situ nanti kita bisa mengetahui penyebab terjadinya anemia. Nah, untuk melihat jenis-jenis anemia, kita harus melihat kadar MCV atau volume dari anemia. Bila kadar MCV-nya kurang dari 80 disebut anemia mikrositik. Bila kadar MCV-nya sekitar 80 disebut normositik anemia. Dan bila kadar MCV-nya lebih dari 80 disebut dengan makrositik anemia. Nah, beberapa faktor resiko yang harus diperhatikan, ada beberapa orang yang lebih rentan untuk menderita anemia. Salah satunya adalah jenis kelamin perempuan, kemudian kehamilan, kemudian menstruasi yang panjang dan berlebihan, penyakit kronis, ataupun penyakit keganasan. Nah, pada umumnya semua jenis anemia menimbulkan gejala yang serupa, antara lain mudah lelah, letih, lesu, kemudian pada penampilan fisiknya tampak pucat, dan pada aktivitas berat bisa mengeluhkan sesak nafas seperti itu. Nah, apabila sudah sampai ada hambatan pada aktivitas sehari-hari, melakukan aktivitas ringan, merasa lemah, letih, lesu, kemudian ada sesak nafas, segera periksakan ke dokter ya. Seperti yang kita ketahui, anemia disebabkan oleh penurunan kadar hemoglobin ya. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh organ tubuh. Bila tidak segera ditangani, maka bakal terjadi kerusakan target organ. Nah, untuk pemeriksaan awal untuk mengetahui diagnosis anemia, kita periksakan darah lengkap, kemudian kadar zat besi, dan serum iron. Bila diperlukan juga bisa dilakukan pemeriksaan lapisan darah. Nah, pengobatan anemia harus kita tegakkan dulu penyebabnya apa, karena pengobatannya berbeda. Bila disebabkan oleh penyakit kronis, maka kita harus menangani penyakit kronisnya. Bila disebabkan oleh perdarahan, maka kita harus menghentikan perdarahan dan menggantikan sel-sel darah yang hilang. Bila disebabkan oleh gangguan sumsum tulang belakang, maka kita juga harus menegakkan diagnosisnya terlebih dahulu. Jadi tergantung dengan penyebab anemianya ya. Nah, untuk sahabat Darmo yang menderita anemia, penting untuk mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti daging-daging merah, golongan kacang-kacangan, telur, susu seperti itu. Kemudian perlu menghindari bahan-bahan makanan yang tinggi dengan kadar pengawet. Nah, untuk mencegah anemia, kita harus perbaiki lifestyle, konsumsi makanan yang bergizi, juga olahraga secara teratur ya. Nah, buat sahabat Darmo yang menderita anemia, yang pertama jangan telat untuk periksakan diri ya, supaya segera diketahui penyebab anemianya sehingga bisa ditangani dengan tepat. Yang kedua, jangan lupa untuk konsumsi makanan bergizi yang tinggi zat besi dan tetap lakukan olahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan diri sendiri.